Perkenalkan, nama saya Megina Lupiana. Saya CGP Angkatan 10 yang bekerja di SMKN 6 Garut. Hari ini saya beserta kelompok saya akan mempraktekkan coaching supervisi akademik pada modul 2.3 pada fase 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Mei. Waalaikumsalam Bapak. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Bapak. Gimana Bapak kabar sebaliknya? Alhamdulillah Bu, kabar saya baik Bu. Baik Bu, sebelum kita melakukan coaching, langkah awal kita akan melakukan observasi terlebih dahulu dengan mengajukan beberapa pertanyaan Bu. Pertama, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian hari ini ya Bu ya. Baiklah Bu, pada hari ini coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaiannya Bu. Apakah sudah sesuai dengan aturan Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee tersebut? Juga bagaimana merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya, dan jangan lupa penerapan prinsip coachingnya seperti apa Bu? Seperti misalnya kan ada kemitraan, ada proses, serta ada memaksimalkan potensinya Bu. Nah, pertanyaannya itu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini Bu? Baik Bapak, kompetensi coaching saya terhadap coaching pada hari ini yaitu yang pertama mungkin saya akan mengembangkan kehadiran penuh, yang kedua mungkin akan mendengarkan aktif, yang ketiga juga akan memberikan pertanyaan berbobot Bapak. Oh gitu Bu. Terus kompetensi apa lagi Bu yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi Bu? Baik Bapak, kompetensi yang ingin saya kembangkan mungkin satu mendengarkan aktif, kedua memberikan pertanyaan yang berbobot. Lantas indikator yang bagaimana Bu yang diinginkan Ibu dalam proses coaching hari ini Bu? Kalau indikator mungkin saya ingin coaching menemukan solusi apa ya dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah mengatasi permasalahannya, sehingga saya itu lebih banyak mendengarkan dan coaching itu menemukan solusi terhadap apa yang dia sampaikan terhadap saya. Baiklah Bu, mungkin percakapan kita ini sudah selesai. Selanjutnya silakan Ibu untuk melakukan coaching dengan coach Ibu. Baik, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu Yusi. Waalaikumsalam Bu Mei. Oke Bu Yusi, kita akan melakukan coaching alur Tirta ya hari ini. Ya. Maaf kemarin sore Bu Yusi menghubungi saya. Kita punya waktu sekitar 5 atau 10 menit gitu ya Bu Yusi ya. Barangkali mau membicarakan tentang apa nih Bu Yusi kita di coaching kita hari ini? Begini Bu, ini saya ingin membicarakan tentang siswa saya yang suka bolos ke sekolah karena lebih memilih pergi ke tempat rental game online gitu. Jadi dari rumahnya berangkat akan tetapi tidak sampai ke sekolah, seperti itu Bu. Oke, jadi mau membicarakan siswa yang sering bolos gitu ya di luar jam pelajaran Pak. Terus siswa tersebut bermain game online gitu ya Bu Yusi ya? Oke. Jadi gini Bu, balik aja. itu abi teh astagfirullahaladzim nggak boleh. Aku gak kayak ditinggalin hapus. Jadi tadi kan lu kabar Pak tinggalin. Kapan? Terus untuk tadi di luar jam pelajaran, kemudian di dalam jam pelajaran deh. Anu Bu Mei kan aya intro main game di luar jam pelajaran. Ya. Kuduna di dalam. Nah, berarti kok saya manggil yang Oke, lain. siap. Assalamualaikum Bu. Cari. Lah kedah tadi. HP berenang. Sinyal. 1, 2, 3. Assalamualaikum Bu Yusi. Waalaikumsalam Bu Mei. Apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah saya baik. Bagaimana dengan Bu Mei sendiri? Alhamdulillah ya Bu Yusi. Baik Bu Yusi, kita hari ini akan melakukan coaching ya melalui alur Tirta sesuai janji yang sudah kita sepakati. Mohon maaf nih kemarin sore Bu Yusi menghubungi saya. Itu jadi saya baru bisa hari ini ya. Kita punya waktu 10 sampai 15 menit ya Bu Yusi ya. Kira-kira Bu Yusi kemarin menghubungi saya ini mau membicarakan apa sih? Ya gini Bu, saya kesini tuh ingin membicarakan tentang siswa saya yang suka bolos ke sekolah karena lebih memilih pergi ke tempat rental game online gitu.
Jadi dari rumahnya berangkat, akan tetapi tidak sampai ke sekolah, seperti itu Bu. Oke, jadi mau membicarakan tentang siswa yang sering bolos pada jam pelajaran dan dia lebih memilih main game online gitu ya, Bius? Iya benar Bu, padahal saya kan sudah pernah menegurnya, akan tetapi belum nampak perubahan gitu dari siswa itu. Oke, baiklah, kita punya waktu sebentar nih. Sebenarnya tujuan Bu Yusi gitu ya mengadakan pertemuan coaching ngobrol dengan saya ini apa? Coba saya pengen tahu nih kira-kira. Ya Bu, ini saya ingin mendapatkan solusi gitu ya untuk siswa saya tersebut agar dia itu lebih rajin ke sekolah gitu. Jadi dari rumah berangkat dia tiba sampai ke sekolah, seperti itu Bu. Oke. Apa ada hambatan Ibu yang ingin didapatkan gitu dari tujuan yang mau Ibu capai itu? Ya untuk hambatan sih ada ya Bu ya, soalnya dari siswa itu sendiri karakternya itu tertutup gitu. Jadi ketika saya melakukan pendekatan gitu, saya kurang berhasil mendapatkan informasi dari dia untuk alasan dan sebagainya, karena dia tuh lebih banyak diam gitu Bu. Oke, jadi komunikasinya kurang lancar gitu ya, Bu Iya, Yusi ya. benar. Oke, kalau boleh tahu nih, dari skala 1 sampai 10 maaf, di level berapa sih Bu siswa tersebut itu? Untuk saat ini mungkin ada di level 5 ya Bu ya. Oke, kalau sekarang ada di level 5, Mbak Ibu sendiri nih ingin melihat siswa Ibu yang suka tidur di jam, suka main online, game online itu ada di level berapa kira-kira? Ya saya sih inginnya ada di level 10 gitu ya Bu ya, sempurna gitu kehadirannya, seperti itu Bu. Oke, kira-kira nih, apa sih solusi yang sudah Ibu lakukan gitu agar siswa tersebut itu naik levelnya sesuai dengan harapan Bu Yusi, yaitu ke angka 10 tuh levelnya, kira-kira apa tuh? Kan anak itu lebih memilih ke tempat game online gitu ya dari ke sekolah, jadi saya berpikir mungkin anak itu tidak nyaman di kelas, maka hal yang saya harus lakukan itu adalah menyediakan kelas yang nyaman, menarik, menyenangkan gitu. Mungkin saya akan menyajikan pembelajaran dengan berbagai teknik agar anak itu bisa tertarik gitu, seperti permainan dalam pembelajaran, kemudian penerapan ice breaking ataupun teknik stop, seperti itu Bu. Oke, lantas selain rencana itu mungkin Ibu ada rencana lain untuk menaikkan level peserta didik tersebut, coba mungkin? Ada sih Bu ya, ini saya untuk rencana agar tujuan saya itu bisa tercapai gitu ya, anak dapat datang ke kelas itu mengikuti pembelajaran yang menyenangkan jika dia hadir. Nah, jadi ini anak itu kan tidak hadir, berarti di sini saya berpikir bagaimana caranya biar anak itu benar-benar sampai ke sekolah. Maka saya harus melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan orang tua siswa itu untuk melakukan pendampingan dan pemantauan gitu. Ini luar biasa ya Bu Yusi ya, rencana yang akan Bu Yusi lakukan gitu ya. Ini nih kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan rencana tersebut? Secepatnya Bu ya, saya ingin secepatnya agar dapat terrealisasi gitu Bu. Oke Bu Yusi. Nih selain itu apa sih strategi Ibu yang mungkin ingin dilakukan dalam waktu itu gitu, atau dalam waktu dekat apa strateginya gitu? Jadi gini Bu ya, kalau di sekolah kan saya sudah berusaha maksimal ya, baik dari saya maupun dari guru BK gitu. Nah, mungkin untuk waktu dekat ini yang saya harus lakukan itu adalah melakukan komunikasi dengan orang tua gitu. Kita sama-sama melakukan pemantauan. Jadi saya akan meminta orang tua siswa tersebut untuk melakukan laporan gitu atau memberikan kabar kepada saya. Misalkan Ibu, anak saya sudah berangkat ke sekolah, tolong berikan bagaimana kabarnya, sampai atau tidak di sekolah. Jadi saya bisa memberikan tindak lanjut anak itu sampai atau tidaknya, seperti itu. Dari segi mana nih yang menyatakan bahwa tujuan Ibu itu sudah berhasil dicapai gitu? Sederhana sih Bu, sebenarnya saya dapat melihat tujuan saya tercapai ketika saya mendapatkan anak tersebut selalu hadir di dalam kelas gitu, mengikuti setiap pembelajaran, melihat buku catatan kehadirannya juga terisi dengan hadir gitu, tidak ada lagi catatan alfa seperti itu atau tanpa keterangan. Coba saya mau nanya dulu nih, apa
apa sih komitmen ibu nih dalam hal bertemu dengan masalah gitu ya yang dihadapi dengan peserta didik ibu, komitmennya ibu apa tuh? Untuk komitmen kali ini ya saya harus punya tekad untuk terus berusaha gitu ya, karena kan tadi ada juga hambatan-hambatan, jadi saya jangan mudah menyerah, saya harus terus berusaha merealisasikan rencana yang sudah saya buat itu secara berkelanjutan dan konsisten seperti itu, Bu. Oke, coba mungkin dari rencana dan strategi yang mau ibu jalankan nih, kira-kira siapa saja nih yang akan terlibat dalam komitmen barusan, Bu? Menurut saya yang pastinya dari siswa itu sendiri ya, Bu ya. Oke. Karena dia sebagai aktor utamanya gitu ya. Saya ingin anak itu juga tahu tentang usaha-usaha dari berbagai pihak untuk kebaikan dia, sehingga dia juga punya tanggung jawab. Selain itu saya sebagai wali kelasnya harus lebih proaktif lagi gitu ya, untuk memastikan dia itu rajin ke sekolah. Kemudian orang tua juga pasti memiliki peran penting dalam pengawasan dan pendampingan. Oke. Di lain itu juga mungkin saya juga punya menginginkan bantuan dari guru BK ataupun dari guru-guru mapel gitu ya yang mengajar di kelas siswa itu, Bu. Oke, baik, luar biasa sekali Bu Yusi ya. Sekarang kita sudah berada di penghujung sesi nih Bu Yusi nih. Apa sih yang ingin ibu dapat dari sesi coaching kita hari ini? Kira-kira apa coba? Gini Bu ya, tadi kan awalnya saya bingung gitu ya menghadapi anak yang seperti itu setelah saya berusaha gitu tapi tidak ada hasil. Nah, setelah saya melakukan perbincangan dengan ibu ini, saya jadi muncul ide-ide strategi gitu. Jadi saya tahu gitu, oh langkah saya itu harus melakukan koordinasi, melakukan pendampingan, pengawasan, terus menyajikan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan gitu, agar anak itu bisa lebih tertarik datang ke sekolah dan rajin gitu sekolahnya, Bu. Oke, kalau begitu kita ketemu lagi nanti minggu depan ya Bu Yusi ya. Saya ingin dengar lagi nih ceritanya setelah ibu melakukan rencana atau solusi permasalahan yang dihadapi oleh ibu gitu. Baik Bu, insya Allah nanti saya akan menghubungi ibu lagi untuk memberi kabar tentang progres yang saya kerjakan gitu ya Bu ya. Baik, semangat terus ya Bu Yusi ya, tetap semangat menghadapi pelayanan kita terhadap peserta didik. Ketemu lain waktu ya Bu Yusi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mei. Sama-sama Bu Yusi. Oke. Wah, luar biasa ya Bu, coaching yang ibu tadi lakukan. Nah, bagaimana sih, saya ingin tahu perasaan ibu setelah melakukan coaching tersebut, Bu? Baik Bapak, setelah tadi saya melakukan coaching tadi, saya merasa harapan saya sudah tercapai ya Pak ya, sehingga saya merasa bahagia. Terus kenapa saya merasa bahagia? Jadi banyak bercerita gitu Pak sama coaching, sehingga semua permasalahan coaching itu bisa dihadapi oleh dirinya sendiri dan bisa tersampaikan, mungkin itu Pak. Oke, baiklah Bu. Pada saat coaching tadi gitu Bu, jika kita merujuk pada indikator pencapaian dari pengembangan yang Ibu Mei lakukan atau harapkan itu pada kompetensi coaching Ibu, kira-kira apa saja nih yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching tersebut, Bu? Baik Bapak, jadi setelah saya melakukan coaching tadi, saya merasa sudah mampu fokus ya Pak ya terhadap coaching saya, yaitu salah satu itemnya mungkin mendengarkan aktif, terus kemudian menanyakan pertanyaan yang berbobot Bapak dengan melalui sesuai dengan alur tirta. Oh gitu ya Bu ya. Jadi sudah tercapai ya Bu ya tujuan atau indikator yang pengembangan dari Ibu harapkan itu? Saya pikir alhamdulillah ya Pak ya, saya rasa memang sudah tercapai Bapak. Baiklah Bu, izinkan saya untuk menyampaikan hasil pengamatan yang saya tadi lakukan Bu. Baik Bapak, silakan. Berdasarkan observasi yang menurut saya percakapan coaching yang Ibu lakukan tadi itu sudah berjalan dengan sangat baik Bu, di mana Ibu sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur tirta Bu. Kemudian Ibu juga menanyakan tujuan kepada coaching. Dalam sesi coaching itu mengarahkan si coaching untuk mengidentifikasi permasalahannya, merencanakan aksi untuk menyelesaikan masalah, dan Ibu juga sudah mengcoaching itu untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam merencanakan sebuah rencana kerjanya Bu. Iya Bapak. Baiklah Bu. Selain itu juga mereka pun prinsip-prinsip dalam coaching
di mana tadi saya melihat Ibu fokus dengan koci, artinya sudah melakukan kesadaran penuh atau Ibu sudah melakukan kehadiran, juga sudah mendengarkan, aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti yang Ibu sampaikan pada saat observasi itu, Bu. Adalah fokus kompetensi yang ingin saya observasi itu, Bu. Oke. Iya Bapak, terima kasih. Saya senang mendengarnya ya, Bapak memberikan umpan balik dari apa yang coaching yang tadi saya lakukan, Bapak. Ya, menurut saya itu sudah ya sangat baik pada Bapak Ibu lakukan, kemudian Ibu juga sudah mampu mencapai sesuai dengan harapan yang Ibu sampaikan pada saat praobservasi tadi. Kompetensinya menurut saya sudah tercapai, Bu. Baik Bapak, jadi saya berencana nih ke depan nanti terus melakukan latihan-latihan lebih intensif dengan mendengarkan secara aktif mungkin ya kepada coaching maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan lebih efektif sehingga nanti pada saya melakukan coaching ke depan saya lebih teliti gitu mendengarkan cerita lebih coaching terus bisa menyampaikan apapun yang diharapkan dalam permasalahan coaching tersebut, Bapak. Baiklah, Bu, semoga kompetensi tersebut dapat Ibu kembangkan sesuai dengan harapan Ibu. Semoga juga Ibu bisa mencapai kompetensi coaching itu dengan memperbanyak praktek coachingnya, Bu. Iya Bapak, terima kasih. Nah, kira-kira ada lagi yang ingin Ibu sampaikan? Mungkin untuk pertemuan saat ini cukup Bapak. Saat ini saya sudah merasa puas dengan apa yang saya lakukan coaching dan Bapak sebagai observer saya. Baiklah, kalau begitu sampai jumpa lagi di minggu depan, Bu. Assalamualaikum. Bapak, sama-sama Bapak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusi Rudianti. Saya adalah CGP Angkatan Kabupaten Garut. Saya bertugas di SMP Negeri 3 Limbangan. Sekarang saya beserta rekan saya akan mempraktekkan coaching supervisi akademik pada modul 2.3 pada fase 2. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Yusi. Waalaikumsalam Bu Mei. Baik, apa kabar Bu Yusi? Alhamdulillah saya baik. Bagaimana dengan Bu Mei sendiri? Alhamdulillah. Oke Bu Yusi, hari ini katanya mau melakukan coaching ya? Iya Bu. Oke, alhamdulillah ya Bu Yusi, hari ini Bu Yusi akan melakukan praktek coaching. Adapun sebelumnya ya Bu, sebagai langkah awal kita akan melakukan dulu praobservasi dahulu untuk dan saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang akan didiskusikan melalui rubrik penilaian Bu Yusi hari ini. Baik Ibu, pada hari ini coach dan coachee yang saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tinta atau belum? Bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee tersebut, juga merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach, dan jangan lupa Ibu harus menerapkan prinsip-prinsip coaching di antaranya 1. Kemitraan, 2. Proses kreatif, dan 3. Memaksimalkan potensi. Adapun pertanyaan yang ingin saya tanyakan yang pertama kepada Ibu, 1. Kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan pada coaching hari ini terhadap coaching? Baik Ibu, untuk sesi coaching kali ini saya ingin mengembangkan kompetensi coaching yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Itu Ibu. Oke. Pertanyaan yang kedua ya Bu Yusi ya. Kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan secara spesifik dan ingin Ibu observasi? Baik, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik itu yaitu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan berbobot Bu. Oke, pertanyaan terakhir ya Bu Yusi ya. Ini indikator yang bagaimana yang diinginkan sama Bu Yusi terhadap coaching hari ini? Nah, pada coaching hari ini saya ingin bahwa si coachingnya itu menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, sehingga saya lebih banyak mendengarkan Bu. Oke, baik Ibu, mungkin demikian ya percakapan kita di praobservasi selanjutnya. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachingnya. Setelah itu nanti kita lanjutkan di pasca observasi. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Yusi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat siang Pak Henry. Selamat siang juga Ibu Yusi. Apa kabarnya nih hari ini?
Saya alhamdulillah kabarnya baik Bu. Kalau Ibu bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah saya juga dalam kondisi yang baik. Ya. Nah, terima kasih ya Pak ya sudah menghubungi saya. Nah, kita punya waktu sekitar 10 sampai 15 menit saja ya Pak ya, Ya, Bu. untuk melakukan proses coaching. Nah, di sini kita akan menggunakan alur tirta ya Pak Ya. ya. Jadi pada kesempatan coaching kali ini apa sih yang mau Bapak bicarakan dengan saya? Bagi ini Bu ya, saya ingin membicarakan terkait siswa saya Bu yang suka tidur di jam pelajaran saya Bu di kelas gitu kan, apakah itu tidur di meja, di kursi gitu ataupun di bawah meja gitu pun. Padahal sebelumnya dia itu orangnya biasa-biasa aja Bu, nggak suka tidur gitu, tapi akhir-akhir ini dia itu suka tidur Bu. Begitu ya Pak. Jadi Ya, pada coaching kali ini Bapak ingin membahas siswa yang suka tidur di kelas ya Pak ya? Iya Bu, padahal saya juga kan sudah menegurnya Bu, sudah memanggilnya dia juga, bahkan sudah melaporkan ini ke wali kelasnya juga Bu, tapi tetap tidak ada perubahan terhadap siswa tersebut Bu. Oh begitu, jadi belum Ya. ada perubahan ya Pak ya Ya. dari usaha yang sudah Bapak lakukan. Di sini Pak kita punya waktu hanya sebentar saja ya Pak Ya. ya. Sebenarnya tujuan Bapak dari pertemuan kita kali ini apa sih yang ingin Bapak dapatkan? Saya ini Bu ingin melihat siswa yang tidur itu Bu menjadi tidak tidur lagi Bu, tidak suka tidur lagi di kelas, jadi aktif lagi bersama teman-temannya gitu kan, ngikuti lagi pembelajaran dengan serius, dengan santai, dengan riang gembira, bukan tidur gitu Bu. Itu yang saya harapkan Bu. Iya baik ya Pak ya. Nah dari situasi itu kemungkinan hal apa nih yang bisa Bapak ambil untuk mendapatkan tujuan itu Pak? Mungkin karena dia itu bosan Bu dengan pembelajaran saya, karena mungkin saya selama ini pembelajarannya lurus-lurus aja Bu, tidak adanya yang namanya game ataupun ice breaking, sehingga siswa merasa bosan, dan saya mungkin depannya akan menggunakan sebuah ice breaking, mungkin menggunakan sebuah mindfulness ataupun menggunakan model-model pembelajaran yang menarik siswa atau menstimulus siswa agar siswa itu lebih menyenangkan dalam belajarnya Bu. Itu yang saya lakukan mungkin. Oh ya, bagus ya Pak ya. Nah akan tetapi melihat situasi seperti itu, apakah ada hambatan yang Bapak dapatkan ketika ingin mendapatkan tujuan itu Pak? Tentu Bu ada. Misalnya ketika saya ingin menerapkan mindfulness Bu, Iya. pasti siswa yang suka tidur itu tidak merespon dengan baik dengan mindfulness itu. Kebetulan mindfulness yang saya terapkan itu adalah teknik stop Bu. Disuruh untuk menghayati, mendengarkan, menjamkan mata, ini malah tidur. Jadi karena setelah tidur, pejamkan mata untuk menghayati diri, dia malah tidur. Jadi tidak respon dengan baik gitu Bu, si siswa itu Bu. Jadi begitu ya, ketika diberikan mindfulness juga malah tidur beneran ya Pak ya. Iya, Bu. Nah jika melihat kondisi seperti itu, nah kalau boleh tahu dari skala 1 sampai 10 kira-kira siswa Bapak itu sih ada di level mana sih? Melihat dari sikonnya itu Bu, kondisi dari siswa tersebut mungkin ini Bu ada di level 5 mungkin menurut saya Bu. Oke, kalau sekarang ada di level 5, sebenarnya Bapak sendiri ingin melihat siswa itu berada di level mana sih Pak? Sebenarnya saya ingin melihat siswa tersebut itu adanya di level 7 Bu, kalau 7 gitu Bu. Oh, jadi yang dari tadinya level 5 ingin naik ke level 7 ya Pak karena, ya? Karena kalau naik ke 10 itu agak terlalu gimana gitu Bu, kan dari orang yang suka tidur dari level 5, tapi kalau ke 7 sih agak mendingan gitu Bu, di level 7. Iya baik. Nah, solusi apa sih yang sudah Bapak lakukan agar siswa tersebut itu dapat naik level sesuai dengan target yang Bapak tetapkan gitu? Untuk solusinya saya pernah itu Bu, sudah memanggil siswa tersebut, apa itu ke ruang guru, apakah langsung dipanggil di kelasnya, juga saya sudah menegurnya juga, bahkan saya juga seperti tadi yang katakan, saya sudah melaporkan kasus ini ya, hal ini kepada wali kelasnya gitu Bu. Saya sudah melakukan seperti itu.
melakukan berbagai cara lah misalnya supaya dia itu mau lagi belajar aktif bukan tidur di kelas itu Bu. Lantas, apa rencana Bapak agar siswa Bapak itu bisa naik level gitu Pak? Untuk rencananya saya akan menerapkan sebuah kegiatan mindfulness mungkin Bu ya, mindfulness dengan teknik stop, dan tidak akan tentunya terus digunakan mindfulness untuk teknik stop supaya siswa memiliki kesadaran penuh Bu, kesadaran penuh di kelasnya ketika belajar. Juga setelah itu saya akan menggunakan sebuah ice breaking atau game dalam pembelajaran yang menyebabkan siswa merasa asik, merasa nyaman ketika di kelas, ketika belajar dengan saya, tidak ada tekanan. Juga menggunakan model-model pembelajaran yang sangat menggugah siswa sehingga siswa tidak bosan, tidak jenuh, dan sehingga dalam pelajaran itu tercipta suasana yang hangat, yang kondusif. Siswa akan merasa nyaman di kelas itu Bu. Baik ya Pak ya, jadi rencana Bapak itu ingin melakukan mindfulness dengan teknik stop, memberikan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, seperti itu ya, biar siswa itu tertarik dan tidak tidur lagi ya, seperti itu Pak. Iya Bu. Ya. Nah, lalu kapan nih Bapak akan melakukan hal tersebut? Mungkin secepatnya Bu, secepatnya atau mungkin minggu ini Bu, saya akan mencoba untuk menerapkannya itu Bu. Jadi mungkin mulai besok juga akan dicoba ya Pak ya? Iya Bu, saya akan mencoba untuk seperti mindfulness mungkin Bu. Ya. Nah, dari kemungkinan itu dalam waktu dekat ini mana sih yang lebih memungkinkan untuk segera dilakukan gitu Pak? Mungkin yang saya akan lakukan pertama itu adalah mindfulness dulu Bu yang saya akan lakukan. Karena mindfulness itu kan memiliki kesadaran penuh. Saya ingin menyadarkan dulu siswa supaya siswa itu memiliki kesadaran penuh dalam belajar. Kalau sudah memiliki kesadaran penuh, siswa akan semangat untuk belajarnya. Seperti itu Bu. Jadi memancing dulu, menciptakan dulu kesadaran penuh siswa Bu. Itu yang pertama. Baik, jadi target yang secepatnya itu penerapan mindfulness ya Pak ya. Baik, nah dari cara yang Bapak lakukan itu indikator atau dari segi mana sih yang menyatakan bahwa tujuan Bapak itu sudah tercapai gitu? Indikator dari yang saya capai itu adalah seperti saya melihat ada perubahan dari siswa tersebut Bu. Ada perubahan yang tadinya siswa itu tidur, dia itu berubah lagi menjadi siswa yang aktif di kelasnya, siswa yang tidak tidur meskipun tidak aktif tapi tidak tidur, mengikuti pembelajaran saya dengan baik itu Bu. Jadi ada komunikasi antara saya dengan siswa tersebut. Kalau tidur kan tidak ada komunikasi Bu, gitu Bu. Begitu ya Pak ya. Nah, apa sih komitmen Bapak pada rencana Bapak tersebut? Komitmen saya itu karena saya ingin siswa itu ingin semuanya aktif, mengikuti pelajaran dengan baik. Saya akan mencoba terus menggunakan mindfulness, apakah itu sebuah model pembelajaran ataupun ice breaking game, terus-terusan konsisten dilakukan agar siswa mengikuti pelajaran saya dengan baik Ibu. Baik Pak. Nah, pada rencana itu saya juga ingin tahu pihak-pihak mana sih yang terlibat pada komitmen Bapak itu? Tentunya pihak-pihak yang terlibat itu adalah siswa saya sendiri Bu, khususnya siswa yang tadi tidur yang bermasalah dengan saya, juga tentunya saya sebagai gurunya Bu. Begitu ya Pak ya? Iya Bu. Baik Pak, sekarang kita ini sudah ada di penghujung sesi nih Pak ya. Iya. Saya ingin tanya ya Pak ya, apa sih yang Bapak dapatkan gitu dari sesi percakapan coaching kita kali ini? Yang saya dapatkan adalah ketika di awal itu Bu, saya sebelum awalan ketika melakukan percakapan dengan Ibu, saya merasa bingung Bu, apa yang saya lakukan, harus apa nih untuk menghadapi siswa tersebut. Namun ketika di akhir, di pertengahan, saya mulai menemukan apa yang harus saya lakukan untuk untuk membuat siswa tersebut itu merasa memiliki kesadaran penuh lagi untuk belajar dengan saya. Saya harus melakukan kegiatan-kegiatan belajar yang menyenangkan untuk siswa, dengan misalnya melakukan mindfulness, teknik stop, terus melakukan ice breaking atau games, dan membuat atau menerapkan model-model pembelajaran di kelas yang menyenangkan itu Bu. Oh ya, jadi Bapak sudah menemukan ya Pak ya langkah-langkah yang dapat Bapak lakukan untuk
mengatasi permasalahan Bapak ya Pak Iya, ya. Bu. Ya baiklah, kalau begitu sampai jumpa ya Pak ya di pertemuan berikutnya. Iya. Saya ingin tahu progres dari apa yang telah Bapak lakukan. Nanti kita bisa berbincang lagi ya, Iya, sharing Bu. lagi. Ya mungkin untuk sesi kita kali ini saya rasa cukup ya Pak ya. Iya, Bu. Terima kasih atas kehadiran Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya Pak, sama-sama. Oke, wah luar biasa sekali ya tadi Bu Yusi coachingnya nih. Bagaimana setelah perasaan Bu Yusi gitu setelah melakukan coaching tadi? Baik Bu, perasaan saya setelah melakukan coaching tadi itu saya merasa bahwa kompetensi yang saya harapkan itu sudah tercapai. Nah, saya juga merasa bahagia gitu karena bisa bercerita dengan coaching sehingga semua permasalahan yang ada pada coaching itu dapat tersampaikan. Baik Ibu, pada saat coaching tadi nih, jika merujuk kepada indikator ketercapaian dari pengembangan yang Ibu harapkan di awal observasi, harapan pada kompetensi coaching Ibu kira-kira apa saja nih yang sudah Ibu lakukan terhadap coaching Ibu pada saat Ibu melakukan coaching? Ya Bu, jadi setelah melakukan coaching tadi, saya merasa saya sudah mampu fokus terhadap coaching, yaitu saya sudah bisa lebih mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan alur tirta. Oke Ibu, jadi sudah tercapai ya tujuan dan indikator pengembangan yang Ibu harapkan tadi. Iya Bu, menurut saya sudah. Oke, baik Ibu. Izinkan saya menyampaikan ya hasil pengamatan proses coaching yang Ibu lakukan bersama coaching. Ya, silahkan Bu. Baik, berdasarkan hasil observasi saya, menurut saya percakapan coaching yang Ibu lakukan bersama coaching tadi berjalan dengan sangat baik, di mana Ibu sudah melakukan percakapan coaching itu dengan alur tirta, di mana Ibu juga menanyakan tujuan dari coaching. Sesi coaching itu mengarahkan beliau mengidentifikasi, menanyakan tujuan, juga permasalahan, serta bertanya tentang rencana aksinya untuk menyesuaikan masalah yang dihadapi coaching tersebut. Sehingga beliau berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dan merencanakan rencana aksi kerja tersebut. Baik Bu Yusi, selain itu sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, di mana tadi saya lihat Ibu dengan coaching artinya sudah melakukan kesadaran penuh, dan Ibu juga melakukan kehadiran penuh serta mendengarkan dengan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti yang Ibu sampaikan pada saat praobservasi. Tadi fokus kompetensi yang ingin saya observasi sudah saya sampaikan ya Bu ya. Iya Ibu. Menurut saya itu sangat baik Ibu lakukan. Kemudian Ibu juga sudah mampu mencapai sesuai dengan harapan yang Ibu harapkan pada saat observasi tadi. Ya Ibu, senang sekali mendengarnya. Terima kasih Ibu atas umpan balik yang sudah Ibu berikan. Sama-sama Bu Yusi. Nah, dari hasil coaching tadi baru saja Ibu lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan di coaching berikutnya? Baik Ibu, jadi saya berencana ke depannya nanti itu untuk terus melakukan latihan-latihan lebih intensif lagi dengan mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga nanti pada saat saya melakukan coaching ke depannya itu saya dapat melaksanakan lebih baik lagi. Coaching bisa menyampaikan apapun yang ada dalam permasalahannya pada saya. Baik Bu Yusi, semoga kompetensi tersebut dapat Ibu capai ya dan kembangkan sesuai harapan Ibu. Bisa ke kompetensi-kompetensi lain yang banyak dicapai itu biasanya dengan proses latihan coaching sehingga Ibu tidak merasa bosan pada saat mengulang dan mengulang. Ya Ibu, saya akan terus berusaha melaksanakan latihan-latihan ya secara kontinu agar saya kedepannya itu bisa melaksanakan coaching lebih baik lagi. Oke, kira-kira ada lagi nggak nih yang mau Ibu sampaikan? Mungkin untuk pertemuan kali ini saya rasa sudah cukup Bu. Nah kalau begitu sampai ketemu di lain waktu ya Bu Yusi ya. Iya Bu. Semoga kita bertemu di kesempatan yang lain. Terima kasih Bu Yusi. Assalamualaikum. Ya Ibu, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendri Sari Septiansyah, CGP Angkatan 11 dari SMPN 4 Limbangan. Pada hari ini, saya beserta kelompok saya akan mempraktikkan coaching supervisi akademik pada modul 2.3. Pada fase 3, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Assalamualaikum Pak Hendri. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabarnya Pak Hendri? Alhamdulillah Bu, kabarnya baik. Bagaimana dengan Ibu Bu? Alhamdulillah, saya juga baik ya Pak ya. Iya Bu. Alhamdulillah ya Pak ya.
pada kesempatan ini kita dapat melakukan langkah awal sebelum coaching, yaitu melakukan praobservasi terlebih dahulu. Di sini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Nah, yang pertama, saya sebelum itu ingin mendiskusikan terlebih dahulu tentang rubrik penilaian kita hari ini. Nah, pada hari ini coach dan coachee yang akan saya nilai itu sesuai rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee tersebut? Juga bagaimana merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachee ya, dan jangan lupa penerapan prinsip coachingnya itu. Nah, adapun prinsip-prinsip coachingnya itu diantaranya adalah kemitraan, kemudian proses yang kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, adapun pertanyaan yang ingin saya ajukan gitu ya kepada Bapak sebagai coach. Yang pertama itu, kompetensi apa sih yang ingin Bapak kembangkan dalam coaching kita kali ini? Baiklah Bu, untuk kompetisi yang akan saya kembangkan itu adalah yang pertama adalah presence Bu, yaitu kehadiran penuh. Yang keduanya adalah mendengarkan aktif, dan ketiganya adalah saya ingin memberikan pertanyaan yang berubah sesuai dengan alur Tirta Bu. Nah, dari kompetensi itu kira-kira mana sih yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik? Yang saya kembangkan dari kompetensi tersebut adalah saya ingin mendengarkan aktif Bu. Yang saya kembangkan itu pertemuan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot tentunya Bu. Oh, baik. Untuk indikatornya itu sendiri bagaimana sih yang Bapak inginkan dalam proses coaching yang akan Bapak lakukan? Saya ingin coaching saya itu menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya, yang temukannya melalui langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya sehingga saya lebih banyak mendengarkannya Bu. Baik, untuk sesi praobservasi sebelum Bapak melakukan coaching mungkin cukup sampai sini ya Pak ya. Silakan berikutnya Bapak melakukan proses coaching tersebut. Nanti kita akan berbincang lagi untuk pasca observasinya ya Pak ya. Iya Bu. Baik, terima kasih ya Pak Henry sudah Ya, berkenan. sama-sama Bu. Ya, assalamualaikum Pak Henry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Mei. Waalaikumsalam Bapak. Bagaimana kabarnya Bu Mei? Alhamdulillah Bapak sehat. Bagaimana Bapak kabarnya sebaliknya? Alhamdulillah saya juga sehat ya Bu Mei. Iya Bapak. Ngomong ada apa nih Bu Mei? Gak biasanya gitu kan Bu Mei ada perlu dengan saya gitu Bu Mei. Oke. Begini Pak, sebetulnya akhir-akhir ini perasaan saya itu resah gitu ya Pak ya, terkait kegiatan siswa kelas 12 gitu ya, yang memang pada awal Oktober tanggal 1 ini mungkin tinggal menghitung hari gitu ya, mereka itu akan berangkat PKL Bapak gitu. Sementara materi pelajaran PAIBP saya itu materinya ada nambah, terus juga materinya termasuk materi berat juga panjang, sehingga saya merasa takutnya gitu ya, dengan waktu 2 bulan nanti di pasca dan sesudahnya itu tidak akan cukup bagi saya untuk mengadakan pelayanan terhadap peserta didik. Dan anak-anak yang paling utama itu tuh anak-anak takutnya tidak mampu mengerjakan soal Pak di ujian akhir sekolah gitu. Ya karena kan PKL ya, jadi Iya, waktunya akan betul. tersita dengan PKL ya Bu ya. Betul Bapak. Ngomong-ngomong nih, menurut Bu Mei, kira-kira apa sih tujuan pertama kita ini hari ini untuk mencari solusi bersama ketika Ibu berbincang dengan saya Bu Mei? Oke Bapak, barangkali dengan tujuan saya itu gini nih Pak, barangkali dengan pertemuan saya Bapak maupun observer itu bisa memberikan solusi gitu kepada saya supaya pembelajaran saya itu yang dilakukannya lebih efektif dan terarah dalam memakai waktu yang durasinya untuk kelas 12 itu singkat gitu Iya. Pak, mungkin seperti itu Bapak. Ya memang singkat ya kalau dengan adanya PKL gitu ya. Iya. Menurut Bu Mei nih, kira-kira apa yang menyebabkan kurang maksimalnya pelayanan terhadap siswa Bu Mei yang rasakan itu Bu Mei? Oke, saya sih sebetulnya Bapak tidak menyalahkan sepenuhnya ya terhadap peserta didik kelas 12. Saya juga merasa harus introspeksi diri gitu ya, barangkali memang justru karena penyebabnya itu kurang maksimal saya sebagai guru dalam melayani peserta didik. Keresahan itu sebetulnya saya pikir tidak dirasakan saya saja Pak, tapi seluruh guru yang mengajar di kelas 12 pasti seperti itu perasaannya. Oh, jadi hampir semua guru gitu ya Bu yang Sama, merasakan Bapak. hal seperti apa yang dirasakan Bu Mei. Iya Bapak, betul sekali. Sekarang saya mau tanya Mei,
mungkin idealnya gitu kan untuk pembelajaran kelas 12 itu seperti apa sih Bang Bu Mei? Sama semua guru seperti itu gitu apa yang misalkan? Kalau menurut saya kan gini ya Pak, idealnya kan satu semester itu 6 bulan gitu ya Pak ya, gitu tercapai sebetulnya 6 bulan itu. Hanya karena memang posisi kelas 12 itu 4 bulan ya, ada PKL, jadi pembelajaran seluruh guru selain produktif itu 1 bulan sebelum PKL dan 1 bulan setelah PKL. Nah, akhirnya di 2 bulan itu kesempatan saya sebelum dan sesudah berangkat PKL, sistem drill yang saya tanamkan terhadap anak-anak. Mungkin itu Pak. Oh, jadi Bu Mei menerapkan sistem drill itu ada yang Bu Mei. Betul Bapak. Nah, jadi selama ini Bu Mei menerapkan sistem drill. Nah, dengan siswa kelas 12, apakah ada upaya yang lain untuk dilakukan oleh Bu Mei? Oke, saya sih sebetulnya berbicara dengan Bapak itu pengennya ya meminta jam tambahan mungkin ya. Jadi materi yang tidak tersampaikan di jam yang tidak di jam-jam rentan gitu ya, itu bisa saya sampaikan di pelajaran tambahan gitu, sehingga anak-anak tetap bisa mendapatkan materinya, juga saya bisa memberikan pelayanan yang maksimal terhadap peserta didik saya. Mungkin itu Pak. Iya, jadi dengan jam tambahan ya, Iya. maksimalkan siswa. Betul Bapak. Kira-kira kesempatan apa yang sudah Ibu lakukan dalam mengajar materi PAI bukan kelas 12 itu? Apakah ada rencana lain supaya PKBM itu kan proses belajar Bu Mei itu lebih efektif lagi di kelas 12 gitu ya? Oke, sepertinya pembelajaran harus lebih banyak melibatkan peserta didik ya Pak ya. Pembelajaran itu harus terpusat kepada peserta didik. Murid juga diminta untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran. Soalnya kan kita tahu ya Pak ya, kalau PAI itu identik dengan ceramah saja, sehingga memang saya harus memotivasi diri saya supaya memang metode ceramah tidak saya gunakan supaya lebih efektif terhadap kelas 12 gitu Pak. Jadi dengan banyak praktik mungkin ya Bu ya. Iya, betul sekali Bapak. Nah, sekarang kekuatan yang dari Bu Mei ini dalam mencapai proses pembelajaran itu efektif ini. Oke. Sepertinya saya harus membuat media pembelajaran yang menarik ya Bapak ya, inovatif, terus lebih kreatif, menggunakan media-media yang berbasis teknologi. Murid-murid saya pikir mereka punya gadget ya Pak ya, gitu. Jadi saya akan memaksimalkan supaya tidak monoton dan tidak jenuh untuk kelas 12 gitu. Oh gitu ya, itu ide yang sangat bagus sih Bu Mei. Okay. Karena akan memancing menstimulus anak untuk aktif ya, akan aktif dalam pembelajaran sehingga menjadi tidak jenuh ya, karena membuat suasana hangat di kelas. Kira-kira apalagi nih yang akan membuat anak supaya tidak jenuh, merasa nyaman dalam pembelajaran Bu Mei gitu? Mungkin saya akan melalui proses ya Pak ya, media pembelajaran, terus belajar di luar kelas. Mungkin saya juga akan mencoba Pak, barangkali gitu ya, jadi mencari suasana yang baru gitu Pak mungkin. Oh gitu, bagus sih, itu setuju banget saya dengan pernyataan Bu Mei. Supaya anak-anak bisa lebih positif dan menggunakan gadgetnya. Selain itu anak-anak kan hari ini banyak yang memakai aplikasi gitu kan, seperti TikTok, Instagram dan lain sebagainya dengan Bu, YouTube. Dan Bu Mei ini bisa menyesuaikan media pelajaran yang sesuai minat muridnya. Selain itu biar tidak jenuh juga mungkin sekali-kali bisa melakukan pelajaran di luar kelas dengan suasana baru, mungkin barangkali bisa membuat murid-murid lebih antusias dalam pelajaran apa yang Bu Mei pegang gitu ya Bu Mei. Iya Bapak, terima kasih masukannya Bapak. Terus sekarang bagaimana nih kesiapan kelas 12 dalam mengikuti pembelajaran Ibu? Kalau anak-anak saya pikir sudah siap ya Pak ya. Mungkin kemampuan anak itu dengan sistem drill saja gitu. Kalau saya pikir sih anak-anak sudah siap Pak. Oh, alhamdulillah kalau seperti itu. Terus apakah ada hambatannya itu seperti apa sih Bu? Oke, kalau hambatan mungkin ya Pak itu menyampaikan materinya kan saya pakai sistem drill ya Pak ya. Iya. Jadi kalau sistem drill itu mengulang-ulang dan saya pikir asal selesai, asal rampung materi, sehingga akhirnya anak itu tidak paham dengan materi yang dia dapatkan gitu pada pertemuan itu gitu. Mungkin kalau itu Pak. seperti itu terjadinya, lantas solusi yang Bu Mei miliki dalam menghadapi masalah ini seperti apa sih? Mungkin saya akan mengadakan pemadatan materi Pak di luar jam pelajaran ya Pak ya. Biasanya anak-anak kan di hari Sabtu itu di sekolah saya libur ya Pak ya. Maka saya akan menggunakan waktu pemantapan hari Sabtu tuh. Mudah-mudahan anak-anak bisa kondusif gitu Pak. Jadi Ibu akan mengadakan lagi pemadatan. Betul, ya, Pak. dan tambahan di Betul. hari Sabtu mungkin Iya. yang libur, gitu ya. Kira-kira siapa ini yang dilibatkan dalam pembelajaran itu Bu Mei? Oke. Yang saya libatkan mungkin satu kepala sekolah mungkin ya Pak ya. Iya. Terus saya nanti
Kapolsek, terus orang tua siswa yang paling penting dan yang paling utama adalah peserta didik tersebut yang saya Oh, libatkan. ya, hampir semua ya proses Iya. sekolah ya. Lantas untuk ukuran keberhasilannya seperti apa, Bu Mei? Oke, kalau ukuran keberhasilan mungkin ya ada di level 1 sampai 7 lah mungkin Pak kalau saya itu ya. Terus nanti kira-kira hambatan apa nih yang akan Bu Mei dapatkan nih? Oke, kalau hambatan mungkin satu Pak, karena kan biasa anak-anak itu hari Sabtu itu libur ya Pak ya gitu. Takutnya ketika anak diajak belajar sama saya di jam pemadatan materi, dia itu merasa oh ini apa namanya ini jadwal libur saya, dia jenuh, monoton, entah itu seperti itu. Pakainya waktu istirahat dipakai gitu. Iya, betul Bapak. Jadi strateginya, nah bagaimana sih supaya strateginya itu supaya anak itu tidak jenuh, tidak ngantuk, kan karena waktu liburnya dipakai dengan pemadatan nih. Bagaimana? Oke, paling saya menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif ya Pak ya, yang memudahkan anak seperti anak tertarik gitu. Jadi merasa bahwa dia walaupun saya ajak belajar di hari Sabtu, saya menggunakan metode kayak ice breaking, games, gitu, mindful, supaya anak-anak walau libur tapi tetap mereka bisa main sambil belajar. Gitu. Jadi pelajaran menyenangkan. Iya, seperti itu Bapak. Lantas bagaimana dengan psikologis anak tersebut Bu? Oke, kalau psikologis mungkin ya Pak ya, langkah awal saya mau mencoba dulu Pak, 1 minggu pertama apakah respon anak-anak itu baik atau anak-anak nyaman. Nah, kalau dirasa nyaman saya lanjutkan, kalau dirasa tidak nyaman mungkin anak-anak ada keluhan atau apa, nanti saya cari solusi yang lain barangkali mungkin gitu. ya Bapak. Kalau tidak nyaman mungkin di-cut atau diadakan baik Iya. seperti ya. Terus apa nih yang akan menjadi komitmen Ibu dalam menghadapi masalah ini Bu, untuk kedepannya seperti apa Bu? Tentu saya akan konsisten dan continue ya Pak ya. Yang penting ada dukungan dari seluruh rekan, terutama kepala sekolah dan manajemen sekolah. Saya akan komitmen dan konsisten Bapak dalam menghadapi permasalahan yang saya hadapi. Harus komitmen dan konsisten terus dilakukannya, karena kalau satu kedua kali itu nggak akan berguna gitu kan Ibu ya, akan gagal terus berlanjut gitu kan. Iya. Terus apa nih yang sudah Bu Mei dapatkan dari hasil coaching kali ini Bu Mei? Hasil coaching hari ini alhamdulillah ya Bapak ya, saya mendapatkan saran akhirnya menemukan solusi yang bisa tercerahkan gitu ya melalui metode pemadatan materi jam tambahan di hari Sabtu ini. Akhirnya muncul ide itu Pak, padahal sebelumnya saya tuh nggak kepikiran tuh ide itu gitu, jadi muncul dengan tiba-tiba Bapak. Nah, kalau seperti itu kenapa tidak dicoba untuk dilanjutkan gitu kan ya? Nah, kira-kira kapan tuh Bu Mei akan memulainya? Oke Bapak, paling saya hari Senin sekarang ya Pak ya mau melakukan, paling langkah awal yang saya lakukan itu saya memanggil orang tua untuk sosialisasi guru kelas 10, guru kelas 11, PIBP supaya semuanya bisa berkolaborasi mungkin itu Bapak. Ya. Karena lebih cepat lebih baik mungkin ya. Betul Bapak. Berlomba dalam kebaikan lebih cepat ya. Jadi Ibu menjadi seorang teladan bagi rekan sejawatnya Bu ya. Iya, terima kasih Bapak. Pembelajaran supaya anak didik tidak merasa jenuh mungkin ya Bu ya. Nah itu sudah bisa Ibu laksanakan mungkin ya Bu ya. Sebetulnya itu Ibu juga sudah bisa memulainya mungkin ya Bu. Oke, terima kasih Bapak. Boleh tuh Bu, mungkin nanti kita bisa diskusi lagi kalau Ibu sudah menjalankan program Ibu, siapa tahu bisa menjadi solusi untuk permasalahan yang lainnya juga Bu ya. Oke, baik Bapak, tentu saja saya merasa banyak ilmu dengan supaya kekurangan saya pembelajaran bisa terus diperbaiki Bapak dengan adanya coaching dengan Bapak seperti ini. Saya kan menemukan ide-ide baru gitu ya Pak ya. Iya, tentu saja Bu ya. Karena selama untuk kebaikan itu nggak akan masalah ya menurut saya, untuk kita juga. Nah, bagaimana nih perasaan Ibu sekarang setelah melakukan percakapan atau diskusi ini Bu? Saya merasa tenang Pak ya dan tercerahkan, dan mudah-mudahan Bapak tidak kapok ya berbicara dengan saya, sharing seperti ini gitu. Dan kedepannya mohon maaf bila saya banyak mengganggu Bapak gitu. Saya tunggu ya Bu ya untuk kabar selanjutnya setelah Ibu melakukan beberapa dari program ini ya Bu ya. Iya Bapak. Nah mungkin itu saja Bu dari saya, karena waktu sudah tidak memungkinkan lagi ya, sudah waktu akan diakhiri ya. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak, sama-sama. Wah, Henry luar biasa sekali ya tadi proses coachingnya. Setelah melakukan coaching itu bagaimana sih perasaan Bapak? Setelah saya melakukan coaching tadi Bu, saya merasa kompetensi yang saya harapkan itu sudah bisa tercapai Bu.
saya juga merasa bahagia bisa bercerita banyak dengan Koci, sehingga semua permasalahan yang dihadapi itu dapat tersampaikan gitu Bu. Nah, baik Pak. Nah, pada saat coaching tadi, jika kita merujuk pada indikator ketercapaian yang sudah disampaikan kepada praobservasi, nah dari ketercapaian pengembangan itu apa sih kompetensi coaching yang kira-kira apa yang sudah Bapak lakukan pada proses coaching tadi? Ya Bu, jadi setelah melakukan coaching tadi ya Bu, saya merasa sudah mampu fokus terhadap coaching, yaitu dengan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sesuai dengan alur kita itu Bu. Ya baik Pak, jadi menurut Bapak sudah tercapai ya tujuan atau indikator pengembangan yang Bapak harapkan? Iya Bu, sudah. Baik Pak, sekarang izinkan saya untuk menyampaikan hasil pengamatan yang telah tadi saya lakukan pada saat proses coaching ya Pak ya? Iya Bu, silakan Bu. Baik, nah ini berdasarkan observasi yang menurut saya percakapan coaching yang Bapak laksanakan tadi itu sudah berjalan dengan sangat baik ya, dimana Bapak itu sudah mampu melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur Tirta. Kemudian Bapak juga sudah nampak ya menanyakan tujuan kepada coaching dalam sesi coaching itu, kemudian mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi permasalahan, merencanakan aksinya itu, kemudian menstimulasi si coachingnya itu untuk berkomitmen pada rencananya itu ya Pak ya. Nah, Iya Bu. Bapak juga di sini sudah mulai menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching ya, dimana saya tadi melihat juga bahwa Bapak itu sudah mulai fokus ya. Artinya di sini Bapak sudah melakukan kesadaran penuh atau kehadiran penuh ya. Dan di situ juga saya melihat bahwa Bapak sudah aktif mendengarkan serta dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti yang Bapak harapkan pada saat praobservasi. Kemudian fokus kompetensi yang ingin saya observasi itu ya tadi ya Pak ya. Ya Bu, saya senang mendengarnya Bu. Terima kasih atas umpan balik yang Ibu berikan kepada saya Bu. Baik, menurut saya itu sudah sangat luar biasa baik ya. Kemudian Bapak juga sudah mampu mencapai apa atau indikator yang Bapak harapkan pada praobservasi. Iya Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak. Nah, sekarang dari hasil coaching yang baru saja Bapak lakukan itu kira-kira kompetensi apa lagi sih yang ingin Bapak kembangkan berikutnya? Jadi saya punya rencana ke depannya itu untuk terus melakukan latihan-latihan lebih intensif lagi Bu, dengan mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya sesuai dari Tirta itu Bu, yang lebih efektif, sehingga nanti pada saat saya melakukan coaching ke depannya saya bisa bercerita lebih banyak dengan coaching, ataupun coaching bisa menyimpulkan apapun yang ada di dalam permasalahannya itu Bu. Baik Bapak Henry, semoga kompetensi tersebut dapat Bapak kembangkan sesuai dengan harapan Bapak ya. Dan semoga juga Bapak bisa mencapai kompetensi tersebut dengan memperbanyak latihan coaching Pak. Iya Bu, saya akan terus berusaha untuk melaksanakan latihan-latihan dan kegiatan coaching, sehingga misalnya saya mungkin akan lebih baik lagi dalam melakukan coaching ini Bu. Nah, kira-kira ada lagi tidak yang ingin Bapak sampaikan? Bu, saat ini mungkin sudah cukup Bu, saya pikir Bu. Oh begitu ya. Baiklah, kalau begitu sampai jumpa ya di kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan kita bisa bersilaturahmi lagi ya. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak Henry.